Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan dengan segala kerendahan hati, bersyukur untuk waktu yang Tuhan beri bagi kami mendengarkan firman-Mu. Kami memohon supaya Roh Kudus menerangi hati kami, memberikan damai dan sukacita sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Filipi pasal 3 ayat 7-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Demikian Filipi 3 ayat 7-8. Renungan kita saya beri tema, Aku tidak menyesal. Pernahkah saudara membuat sebuah keputusan lalu akhirnya menyesal? Ada ilustrasi tentang penyesalan. Penyesalan 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, selama hidup bahkan kekal. Dikisahkan bahwa ada seorang yang salah memasak nasi, akhirnya jadi bubur. Ada penyesalan, tetapi besoknya dia bisa perbaiki lagi. Tapi ada penyesalan 1 bulan, ketika seseorang salah memotong rambut. Dia sangat menyesal. Tapi bulan depan, bulan kemudian, dia bisa perbaiki lagi karena rambutnya sudah memanjang. Tapi ada yang menyesal 1 tahun. Karena dia tidak belajar sungguh-sungguh, akhirnya nilainya tidak baik. Nilainya jeblok dan dia sangat menyesal di tahun itu. Tapi tahun depannya dia bisa perbaiki sehingga nilainya lebih baik. Ada yang menyesal selama hidup. Ini berkaitan dengan memilih pasangan hidup. Ternyata orang ini salah memilih pasangan hidup. Dia memilih pasangan yang tidak seimbang, yang tidak seiman, sehingga terjadi penyesalan selama hidup. Tapi ada penyesalan yang bersifat kekal, yaitu bahwa dia salah memilih juru selamat. Artinya bahwa firman sudah diberitakan, tetapi tidak pernah mau meresponi firman itu sungguh-sungguh, sehingga masuk ke dalam kebinasaan kekal di dalam neraka. Penyesalan ada, tetapi sudah terlambat. Saudara, dalam bagian ini kita menemukan seorang rasul, yakni Rasul Paulus, yang secara tegas berkata, tetapi yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dalam ayat yang ke-7. Artinya Paulus menyatakan bahwa dia tidak pernah menyesal. Dia tidak menyesal atas 2 hal. Pertama, tidak menyesal meninggalkan manusia lama dengan segala kebanggaannya. Dan yang kedua, tidak pernah menyesal mengikut Yesus Kristus, sekalipun di dalamnya ada penderitaan. Pertanyaannya, mengapa Paulus tidak menyesal meninggalkan kehidupan dan seluruh kegiatannya yang dahulu? Padahal kebanggaannya, tanda kutip, ya bisa dikatakan cukup sempurna sebagai seorang Farisi, ahli Taurat, yang punya nama besar. Seorang yang disegani di tengah-tengah komunitas. Dia seorang Ibrani asli. Ya, asli loh gitu ya. Semua itu menjadi tidak berguna kebanggaan lama ketika dia memiliki perjumpaan secara pribadi dengan Yesus Kristus. Jadi titik baliknya karena adanya pertobatan dan iman kepada Kristus. Mengenai pertobatan pertobatan Paulus bisa dilihat di dalam Kisah 9. Ya, pertobatan Paulus maksudnya ya. Apa yang dahulu merupakan keuntungan, sekarang kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus lebih mulia dari apapun. Mengenal dan memperoleh Kristus adalah jaminan kehidupan yang kekal. Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Sekarang, di dalam Kristus baru dia sadar bahwa semua kebanggaan lahiriah sama sekali tidak berguna. Bahkan dia berkata, itu semua kuanggap sampah. Dalam bahasa Yunani disebut skubala, kotoran busuk. Jadi paradigma berpikirnya sudah diubahkan oleh Kristus. Sistem nilai
juga sudah berubah. Bukan lagi berdasarkan usaha ataupun jasa pribadi. Tetapi sekarang berdasarkan kasih karunia Kristus. Paulus tidak pernah menyesal mengikuti panggilan Kristus. Sekalipun dia harus mengalami berbagai penderitaan, bahkan masuk ke dalam penjara. Akan tetapi, dia yakin bahwa Tuhan tetap menjaga hidupnya, memelihara kehidupannya, serta memberikan kekuatan di dalam melayani. Saudara-saudara, apakah saudara pernah menyesal mengikuti Yesus? Saya berharap saudara dan saya tidak akan pernah menyesal mengikuti Yesus. Karena memang Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Dialah yang mengubah kehidupan kita, sehingga kehidupan kita menjadi berharga, menjadi berarti di tengah-tengah dunia ini. Kiranya melalui firman Tuhan hari ini, kita semakin giat dan setia di dalam mengikut Tuhan. Bukankah kita sudah sering mendengar lagu mengikut Yesus keputusanku, dan aku tidak akan ingkar. Aku mau tetap berkomitmen apapun yang terjadi, sekalipun ada banyak badai penderitaan, tapi aku akan tetap mengikut Yesus sampai selama-lamanya. Aku tidak pernah menyesal. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ada kesempatan bagi kami mendengarkan firman-Mu. Kami mohon supaya Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat menerima firman-Mu, menghidupi firman, dan kami juga menjadi para pemberita firman. Pakai kami sesuai dengan kehendak-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.